Lintu dan Dara baru mengambil tempat di pelaminan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aisyah Lala Kid. Di video kali ini Aisyah dan Lala akan membuat part 2 untuk resepsi perkawinan yang dilangsungkan menggunakan adat Aceh dan juga adat Batak. Nah, kali ini kita akan memasuki part kedua, yaitu tentang pesiju, di mana juga ada penyerahan linto baru dan juga darah barunya ke masing-masing keluarga yang juga disambut oleh aparatur desanya. Bagaimana kelanjutan video ini? Jangan lupa terus aja saksikan video ini sampai habis. Jangan lupa juga di like, comment, share, and subscribe. Pesiju dalam bahasa Aceh berarti pendingin atau membuat sesuatu menjadi dingin. Tujuan dari pesiju itu sendiri sebenarnya adalah untuk memberkati sesuatu, termasuk di dalamnya mendoakan orang yang akan dipesiju. Nah, secara makna yang lebih luasnya lagi, pesiju adalah sebuah prosesi yang dilakukan pada kegiatan-kegiatan tertentu di dalam kehidupan masyarakat Aceh, seperti pesiju pada acara kenduri perkawinan, sunatan, dan juga lain sebagainya. Biasanya yang melakukan pesiju ini adalah tengku atau orang-orang yang terdekat dengan keluarga yang dituakan yang akan dipesiju. Bahan-bahan yang digunakan dalam pesiju berbeda-beda menurut kegiatan pesiju yang akan dilakukan. Namun bahan yang sering digunakan antara lain itu ada dedaunan dan juga rerumputan yang melambangkan keharmonisan, keindahan, dan kerukunan, dan diikat menjadi satu sebagai lambang dari kekuatan. Yang kedua itu adalah beras dan padi, yang filosofinya melambangkan kesuburan, kemakmuran, dan juga semangat. Yang berikutnya air dan juga tepung tawar yang melambangkan kesabaran dan ketenangan. Yang keempat ada nasi ketan sebagai pelekat, sebagai lambang persaudaraan. Nah, setelah prosesi pesiju dilakukan, biasanya yang terakhir itu salaman atau menyalami orang yang dipesiju dengan memberikan sejumlah uang yang dimasukkan dalam amplop, atau jika pesiju resepsi pernikahan, biasanya orang-orang terdekat akan memberikan emas dalam bentuk cincin atau bentuk lainnya. Adapun yang menjadi perlengkapan pesiju biasanya terdiri dari satu buah talam dan juga brek pade atau beras satu mangkuk, ada bulukat kuning atau juga ketan kuning satu piring besar bersama dengan tumponya, ataupun penganan berupa kue yang dibuat dari tepung dan pisang, atau kelapa merah yang sering disebut juga inti atau inti kelapa. Selain itu ada tepung tawu atau tepung yang dicampuri air, ada on sinuju atau daun cocor bebek, ada on manek mano atau jenis daun-daunan, on nalung sambo sejenis rerumputan yang memiliki akar yang kuat,
gloi atau tempat cuci tangan, dan sange atau tudung saji. Ada beberapa makna dari penyelenggaraan pesijuk. Yang pertama, talam sendiri mengandung makna bahwa orang yang dipesijuk tetap bersatu dalam lingkungan keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua itu gloi atau calo mengandung makna bahwa orang yang dipesuju itu tetap berada dalam lingkungan keluarga yang di lingkungan keluarga atau persatuan dan berhemat. Nah, kalau sange atau tudung saji mengandung makna diharapkan untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala tipu daya yang menyesatkan. Beras padi mengandung makna bahwa orang di Pesijuk semakin tua semakin berilmu, juga mendapatkan makan pokok atau benih untuk menghasilkan. Sementara tepung tawar mengandung makna bahwa tepung berwarna putih merupakan perlambang kebersihan dan kesejukan jiwa bagi orang yang di Pesijuk. On manek mano mengandung makna bahwa sesuai dengan deretan bunga diharapkan digalang persatuan dan kesatuan serta keteraturan. On siju mengandung makna obat penawar atau kesejukan meresap kalbu. Naleng sambo mengandung makna dengan sifatnya yang kokoh, sulit untuk dicabut, pelambang sebagai kekokohan pendirian dan etika, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun agama. Sedangkan bulukat ataupun ketan mengandung makna zat perekat, pelambang sebagai daya tarik untuk tetap meresap dalam hati orang yang dipesijuk. Semua ajaran dan nasihat ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada agenda kami kedua mempelai, putri dan menantu kami untuk sesaat dulu di perkawinan, kami akan menyampaikan hal yang mungkin sudah kami sampaikan di Medan pada waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji mari sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridho dan berkenannya kita diberikan kesempatan dan seluruh fasilitas nikmat sehingga kita masih dapat melaksanakan berbagai macam acara pada siang ini. Salawat bagi Anda kami berdua, tak banyak yang kami sampaikan. Seperti sudah kami sampaikan, kami tetap berharap kepada kalian berdua dalam mengarungi bahtera rumah tangga ini, hidup dalam kerukunan, hidup dalam kedamaian, bahagia sampai ke anak cucu. Khusus kepada putri kami, pandai-pandailah menitibui, pandai-pandailah bermasyarakat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ada istiadat yang ada di kampung suamimu, ikutkan, taati suamimu sebagai bentuk ketaatanmu sebagai seorang istri. Dan begitu juga kepada menantu kami, pandai-pandailah mengajari putri kami ini, karena mungkin selalu ada istiadat di sini dan tata krama di sini masih banyak yang kurang dipahami. Akhirnya kami tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kalian menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan mewakili seluruh keluarga yang datang dari Kota Medan maupun dari Bogor. Selamat berbahagia sampai ke anak cucu. Semoga pernikahan kalian diberkahi Allah dan diizinkan kalian dalam rumah tangga yang penuh dengan kewajiban, kearifan dan kebenaran. Kepada ibu saya didampingi oleh saudara laki-lakinya atau adiknya. Betul-betul nanti uang yang tertua, parti-partinya kami persilakan. Sementara ulos merupakan kain tenun khas Batak yang awalnya difungsikan sebagai selimut karena
leluhur orang Batak yang banyak tinggal di pegunungan. Seiring berjalannya waktu, ulos mulai memiliki arti penting karena sering dipakai oleh tetua-tetua adat dan kerap kali dijadikan hadiah untuk orang yang disayang. Dalam acara pernikahan Batak, khususnya yang melakukan adat, biasanya pengantin akan mendapat banyak ulos dari berbagai tingkatan sisilah keluarga. Pemakaian ulos pada pengantin dilakukan dengan menaruh ulos di kedua bahu pasangan sehingga terkesan mengikat mereka. Hal tersebut sebenarnya merupakan bentuk restu dan doa dari keluarga. Selain untuk keluarga Batak, ulos juga seringkali dipakai untuk memberikan penghormatan kepada orang yang tidak berdarah Batak. Ketika seseorang mendapatkan ulos, selain sebagai kenang-kenangan produk budaya, hal itu juga menandakan bahwa sang pemberi memiliki hubungan baik dan memiliki harapan-harapan yang baik pula terhadap penerimanya. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa.